SIM PKB ketika Bapak Ibu login. Jika Bapak Ibu terundang besok tanggal 15, saat ini kan cuma notifikasi pemberitahuan bahwa Bapak Ibu terundang untuk mengikuti PPG, kemudian silakan ikuti. Nah, besok akan ada detail data seperti ini. Ada hal yang perlu kami tegaskan kembali dan berulang-ulang kami tegaskan, insya Allah, bahwa proses pendaftaran baru dibuka besok dan berakhir tanggal 19. Jadi proses registrasi, unggah berkas dan administrasi itu berakhir tanggal 19 untuk pendaftar baru. Nah, bagaimana mekanisme registrasinya? Ingat Bapak Ibu, laman kita resmi cuma satu ya, tidak ada yang lain. Laman kita yang resmi yaitu http://ppg.kemdikbud.go.id, tidak ada yang lain. Nah, di situ ada tombol login. Di sana gunakan akun SIM PKB Bapak Ibu guru masing-masing, juga Bapak Ibu yang kepala sekolah. Ingat 2000 sekian @guruku.id, itulah akun SIM PKB Bapak Ibu. Tahapannya ya kandidat ini saya pikir sudah kelihatan, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan notifikasi ini sudah jelas nanti sebagai kandidat. Kemudian nanti lulus seleksi administrasi. Jadi tahap ini masih tahap awal seperti yang Pak Direktur sampaikan tadi, proses masih panjang. Nah, ini tahap 2 saya ingin menegaskan bahwa cut off-nya per 21 Maret sumber data pokok pendidikannya. Nah, bagaimana tayangan yang ada di SIM PKB ketika Bapak Ibu login? Jika Bapak Ibu terundang besok tanggal 15, saat ini kan cuma notifikasi pemberitahuan bahwa Bapak Ibu terundang untuk mengikuti PPG, kemudian silakan ikuti. Nah, besok akan ada detail data seperti ini. Ini contoh saja. Ini contoh status NIK-nya seperti apa, apakah valid, kemudian memiliki NUPTK atau tidak, dan seterusnya. Nah, ini yang ada di tayangan. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja besok itu lengkapi profil. Nah, sekalian saja mumpung ada kita mungkin sesi tanya jawabnya singkat karena Bapak Ibu banyak gitu ya. Yang jadi kendala itu biasanya adalah di status NIK, karena status NIK kita masih bisa atau dipersilahkan bila ada NIK yang masih keliru dan lain sebagainya itu untuk melakukan proses perbaikan. Jadi kadang-kadang status NIK ini silang karena NIK-nya tidak valid. Tidak valid misalnya angkanya 111110000 dulu data lama dan lain sebagainya. Nah, ini silakan Bapak Ibu perbaiki di Verval GTK yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu lakukan update datanya di sana, nanti secara otomatis akan terkoneksi ke SIM PKB dan terupdate. Kalau yang lain-lainnya cut off semuanya menggunakan data cut off. Jadi bila silangnya terlalu banyak itu otomatis tidak akan ter ini. Tapi untuk yang NIK memang Bapak Ibu harus perbaiki kalau memang ada kesalahan. Nah, ini yang kedua yang sering sekali jadi pertanyaan di kami. PPG itu merupakan bagian dari SIM PKB. SIM PKB mempunyai profil. Ini contohnya ini ya, di kiri ini ada profil SIM PKB. Profil SIM PKB update-nya itu live. Begitu ada update di Dapodik Pusat, maka akan terupdate ke sana. Yang jadi permasalahan adalah terkadang Bapak Ibu yang tidak terundang kemudian bertanya, saya sudah update data, saya sudah melakukan proses pemutakhiran data. Perlu Bapak Ibu ingat dan kami ingatkan kembali bahwa data yang digunakan sebagai referensi untuk PPG tahun 2022 tahap 2 adalah cut off per 21 Maret 2022. Jadi misalnya Bapak Ibu merubah tanggal 23, 24, 25, 26, 27 sampai kemarin atau hari ini, maka proses perubahan itu tidak akan tercatat meskipun di dashboard profil SIM PKB-nya itu tercatat berubah sesuai. Tapi di PPG-nya karena kita secara rule atau basis data menggunakan cut off 21 Maret, maka data yang di PPG tidak akan berubah. Dan ini sering sekali pertanyaan ini
itu diajukan baik kepada teman-teman LPMP, dan mumpung kami ketemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, maka hal ini juga kami sampaikan, dan mohon hal ini dapat dimengerti karena memang kami menggunakan basis data sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian apa yang harus Bapak Ibu isi, yaitu melengkapi profil, mengunggah berkas. Kemudian nanti baru teman-teman dari LPMP itu melakukan proses verifikasi. Kalau lulus, maka Bapak Ibu akan lulus. Perlu diingat bahwa ada 3 status yang akan terjadi. Yang pertama, ditolak permanen. Ditolak permanen ini maksudnya adalah jika memang benar-benar Bapak Ibu yang mengunggah berkas tidak secara verifikasi dan validasi dianggap tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi ditolak, dan sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengajukan. Kalau setuju, saya pikir cukup jelas. Tapi kalau tolak perbaikan, ini Bapak Ibu diminta untuk memperbaiki. Dan ini masih ada kesempatan. Tapi kalau yang tolak warnanya merah seperti itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan proses pengajuan berkas atau memperbaiki. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lengkapi. Jadi tahap pertama, Bapak Ibu bisa melengkapi setelah tadi ada notifikasi undangan, gitu ya. Lengkapi profil, isilah biodata diri sesuai yang ada. Kalau ada strip dapodik seperti itu, maka itu menandakan bahwa data itu memang given, tidak bisa diubah. Ada beberapa data yang memang tidak bisa diubah yang kita ambil dari dapodik langsung berdasarkan cut off 21 Maret. Bapak Ibu lengkapi yang harus dilengkapi dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu unggah berkasnya jika ada yang diminta diunggah, dan lengkapi juga linearitas, misalnya perguruan tingginya apa, kualifikasinya apa, bidang studinya apa, dan lain sebagainya. Nah, di bawah itu ada kolom bidang studi PPG. Ini terjadi sekali, dan pertanyaan ini pernyataan ini kami kembali ulang. Gini Bapak Ibu, terkadang tadi seperti disampaikan oleh Bu Vina bahwa sesuaikanlah dengan tabel linearitas yang ada, bukan dengan apa yang Bapak Ibu ajar saat ini. Jadi referensinya itu adalah ijazah, kelulusan S1-nya atau D4-nya, dengan tabel linearitasnya yang mencakup bidang studinya. Terkadang begini Bapak Ibu, kadang-kadang karena merasa saya mengajar A, kemudian saya lulusannya ternyata tidak sesuai dengan A secara linearitas saya mengajarnya, dipaksa mengajukan bidang studi tersebut. Nanti ujung-ujungnya akan ditolak perbaikan. Ada 5 kali atau 6 kali pengalaman PPG dari tahap 1, itu sampai 5 kali, bahkan teman-teman dari LPMP itu sudah memberikan opsi. Silakan dipilih untuk bidang studi ini yang linear. Karena dilihat ijazahnya dengan apa yang diajukan bidang studi PPG-nya itu tidak linear. Jadi jangan dipaksa dengan yang tidak linear, nanti ditolak perbaikan, tolak perbaikan. Biasanya teman-teman LPMP itu beberapa kali tolak perbaikan itu langsung diberikan arahan, kalau memang tidak itu langsung ditolak permanen, biasanya mendekati akhir-akhir itu kadang-kadang. Jadi mohon nanti Bapak Ibu sekali lagi sesuai dengan arahan Bu Vina tadi, itu monggo nanti disesuaikan dengan tabel linearitas yang ada. Mungkin tadi tambahan nanti saya dengar dari teman-teman Bu Vina dan Bu Neneng itu ada tools untuk melakukan simulasi linearitas. Tadi mungkin kelupaan untuk menyampaikan, nanti bisa disampaikan kembali mungkin. Nah, setelah lengkap, status ini Bapak Ibu, ada status ini centang. Kalau sudah centang semua, ini simulasi ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah centang semua gitu ya. Kalau sudah centang semua, baru Bapak Ibu jangan dianggap kalau sudah centang semua berarti sudah selesai. Belum. Karena bisa jadi centang itu kan Bapak Ibu masih mengunggah berkas yang ada yang perlu diperbaiki, atau asal mengunggah berkas yang penting melihat dulu proses dan lain sebagainya ya. Jangan lupa yang ini, ajukan. Kalau ajukan baru ya nanti diklik ajukan perbaikan. Ini yang jadi masalah tadi disampaikan oleh Bu Vina. Ini yang menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena tidak diajukan, berkas sudah diunggah, sudah di ini dan lain sebagainya. Sempat kami mendapat kondisi yang pelik, diotomasi saja diajukan.
Ya gawat juga kalau nanti memang bukan kehendak dari Bapak Ibu guru untuk mengajukan. Jadi akhirnya kita tetap agar Bapak Ibu punya memiliki secara sadar untuk melakukan proses pengajuan, maka tetap harus diklik. Jangan lupa untuk diklik. Sama satu lagi Bapak Ibu, ini jika tolak perbaikan. Di atas ini contoh jika diperbaiki. Harap dibaca atau harap diperhatikan betul-betul jika ada Bapak Ibu menerima notifikasi tolak perbaikan dari Bapak Ibu admin kita yang ada di LPMP. Ini contohnya, silakan unggah dokumen ijazah yang lebih jelas. Khawatirnya nanti ketika diperbaiki ijazah yang diunggah sama aja. Wah, jadi lucu juga nanti. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi ijazah yang diunggah tetap ijazah yang itu diajukan ulang. Akhirnya LPMP menotifikasi, tolong yang lebih jelas, diajukan ulang lagi. Ya mohon diperhatikan dengan baik, ya Bapak Ibu sekalian, notifikasi-notifikasi bagi Bapak Ibu yang melakukan proses, yang menerima notifikasi tolak perbaikan.